saudara, kita beribadah bersama. Selamat siang Bapak Ibu Saudara, Shalom. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Apa kabar kita semua hari ini? Pasti mantap ya. Satu ayat firman Tuhan saya mau bagikan kepada setiap kita sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini. Di dalam Mazmur 37 ayat keempat dan sampai ayat yang keenam. Di sini dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saya percaya Bapak Ibu, kita semua yang ada di rumah, di tempat dimanapun kita berada, waktu kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan, yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir bagi setiap kita, dan kita harus bergembira dalam Tuhan. Maka Dia akan memberikan semua yang menjadi kerinduan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang di hadapan-Mu berterima kasih Engkau luar biasa Tuhan. Kami ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan, kami membuka hati kami kepadamu Tuhan. Dengan selebar-lebarnya kepadamu Tuhan. Masuklah dalam hidup kami ya Bapa. Kami rindu Tuhan, hadirat-Mu Kau curahkan bagi setiap kami. Tuhan, kami mohon Tuhan, anugerah-Mu itu cukup bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mulai Tuhan ibadah kami pada hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau menguasai setiap hati kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau hadir bagi setiap kami. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, sehingga ada jalan keluar bagi setiap kami yang membutuhkannya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau luar biasa Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan bergembira dalam Engkau, kami akan bersuka cita di dalam Engkau. Haleluya, bersama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita. Haleluya. Mungkin yang di rumah salam kiri kanan kita, katakan kamu luar biasa, kamu luar biasa, kamu luar biasa. Tuhan itu kekuatan setiap kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu, ya gunung batu dan keselamatanku. Yes Lord, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari tepuk tangan di hadapan Tuhan. Tuhanlah kekuatan setiap kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang,
gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dari kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Tepuk tangan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Shalom, saya mau membagikan pengalaman pribadi saya selama virus COVID-19 ini. Mungkin selama ini kita kebanyakan di rumah ya, tapi Tuhan baik kita. Yang selama ini kita jarang berkumpul dengan anak, dengan suami, dengan istri, Tuhan bisa kumpulkan, kita bisa bangun mesbah keluarga, kita bisa bangun mesbah doa. Mungkin kalau kita pikirkan stres ya, sampai kapan ini, keluar nggak bisa, ketemu teman nggak bisa, itu bikin semuanya itu bikin orang bosen di rumah. Tapi saya percaya Tuhan kasih kita ke semua orang tuh talenta. Ada talenta masak, ada talenta bernyanyi, ada talenta musik. Kita pakai kekosongan kita dengan talenta yang kita ada. Contohnya kayak saya itu mungkin Tuhan berikan saya bisa masak. Saya punya inisiatif bersama teman-teman saya. Saya tuh mau masak, tuh kita bisa memberkati orang-orang yang membutuhkan makanan secara gratis gitu. Memang keuangan kita terbatas gitu untuk belanja semuanya ini. Tapi saya percaya Tuhan kita Tuhan yang mencukupi. Contoh misalnya bisa Tuhan kirimkan orang yang baik datang ke rumah saya, bisa kasih daging, bisa kasih telur, terus segala cabai segala macam. Berarti Tuhan kita Tuhan yang baik. Tuhan tuh hal-hal kecil aja Tuhan bisa tahu gitu. Tuhan kita tuh Jehovah Jireh. Sampai sekarang di rumah saya itu kayak supermarket. Ada kentang, ada carrot, ada minyak, ada kerupuk, ada telur. Wah, semuanya banyak. Jadi semuanya kita bisa olah. Saya cuman mau kasih tahu jemaat Tuhan semua, kita tetap semangat, tetap bersuka cita. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini. Amin. Memenuhi setiap kita. Kami percaya Tuhan bukan karena kami melihat Tuhan, tapi kekuatan kami datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat pujian kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Amin. Tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu Tuhan. ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Nyanyikan dari awal pujian kita. Kekuatan di hidupku datangnya dari
kekuatan di hidupku. Yes, Jesus. Ku dapat di dalammu. Kau teguhkan hatiku. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil Mari bagi. kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu Tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami percaya, Kami percaya kepadamu Tuhan. Yesus, Engkau sumber kuat kami Bapa. firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tiada pernah Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Terima kasih. haleluya. Mari sembah Dia, sembah Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Yesus Tuhan. Aku percaya Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Bapa, Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu Tuhan. Berbicara bagi setiap kami, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Shalom, salam berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan, Tuhan Yesus Kristus yang terus menolong dan memberkati setiap hidup kita di setiap apapun yang sedang kita alami akhir-akhir ini. Hari ini kita masih ada dalam tema yang indah, yaitu tentang Gideon yang mengikuti Tuhan di dalam kemustahilan. Kita dapat melihat, Bapak Ibu, bagaimana pertolongan Tuhan yang dahsyat menyertai Gideon dengan pasukannya sehingga kemenangan di pihak mereka. Kalau kita melihat akhir-akhir ini, keadaan yang ada sungguh-sungguh memang sangat mengagetkan dan menakutkan. Mengapa saya sebut mengagetkan dan menakutkan? Oleh karena seluruh dunia hampir, bahkan dikatakan 185 negara mengalami pengaruh daripada coronavirus atau COVID-19 ini. Di mana-mana kita melihat ada keadaan ekonomi yang sangat-sangat susah, bahkan berujung kepada resesi mengenai keuangan.
Tetapi ada satu hal yang menarik, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ada satu hashtag yang sangat-sangat memberikan semangat buat kita dengan kalimat seperti ini, yaitu Together we fight. Bersama kita berperang. Bersama kita lawan. Karena kita tahu sekalipun betapa ganasnya virus COVID-19 ini, tetapi ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa itu, yaitu kuasa Tuhan yang maha dahsyat dan ajaib. Semua kita tidak boleh takut. Olehnya kita bersama bisa berkata, Together we fight. Bersama kita melawan, dan pasti kita dapat. Hal itu pula lah yang disampaikan Tuhan kepada Gideon. Ketika Gideon mengumpulkan pasukannya, ada sekitar 32.000 orang. Apa yang terjadi? Tuhan berfirman seperti ini, siapa yang takut dan gentar, suruhlah ia pulang. Dan apa yang terjadi? Bapak Ibu, ada 22.000 orang harus pulang. Karena ternyata mereka punya spirit, bukan spirit untuk fight. Punya spirit, bukan spirit untuk berperang. Tetapi mereka dikuasai dengan ketakutan. Orang yang takut adalah orang yang kalah sebelum berperang. Orang yang takut adalah orang yang kalah sebelum bertanding. Tuhan menginginkan semua kita supaya kita tetap harus maju dan jangan ada roh ketakutan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata dalam Hakim-Hakim yang ke-6 ayat 12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan gagah berani. Tuhan mau supaya Gideon sekalipun terbatas di dalam banyak hal, tapi bagi Tuhan semua yang orang biasa bisa Tuhan pakai menjadi luar biasa. Tuhan membangkitkan semangat Gideon bahwa engkau bukan seorang penakut, engkau bukan seorang pecundang, tetapi engkau adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Hakim-Hakim yang ke-6 menceritakan banyak hal kepada kita tentang bagaimana Gideon berjumpa dengan Tuhan dengan berbagai penglihatan. Dan itu semua memberikan keyakinan diri pada seorang pahlawan yang bernama Gideon dan pasukannya. Lalu kita melihat dalam Hakim-Hakim yang ke-7 pasal yang pertama. Seperti khotbah minggu yang lalu, saya berkata, Gideon dengan pasukannya bangun pagi-pagi. Mengapa seseorang bisa bangun pagi-pagi? Jawabnya adalah karena ada satu keyakinan diri. Ada semangat yang baru menghadapi hari yang baru. Dan itu dapat kita melihat. Ada dua alasan yang sudah kita dengarkan khotbah beberapa minggu yang lalu. Yang pertama, Gideon bangun pagi-pagi bersama dengan pasukannya. Oleh karena mereka ada keyakinan. Yang pertama, Tuhan telah berjanji. Apa janji Tuhan? Tuhan berjanji seperti ini, engkau akan memukul kala orang Median itu sampai habis. Janji itu luar biasa. Dan saya sangat percaya langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Tidak ada satu janji pun dari mulut Tuhan yang tidak akan digenapi. Orang yang bersandar kepada janji itu, memegang janji itu, akan tetap optimis di tengah segala mungkin hal-hal berita yang pesimis. Dan itu dapat kita melihat, mereka bangun pagi-pagi. Benar, Tuhan menggenapi janjinya. Gideon berhasil mengalahkan pasukan musuh. Dan kemenangan ada pada mereka. Poin yang kedua yang kita belajar adalah, bukan saja Tuhan yang berjanji, tapi Tuhan adalah Tuhan yang mengutus. Apa yang dapat kita katakan tentang mengutus? Saya dapat katakan dalam Hakim-Hakim 6 ayat 14, bahwa bukankah aku mengutus engkau, kata Tuhan. Dan kita percaya orang yang diutus Tuhan pasti akan diperlengkapi oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan orang utusannya. Dan ternyata ketika dia membawa mandat ilahi, mandat Allah mengalahkan pihak musuh. Dan sesuatu perkara besar terjadi. Bukan dengan senjata atau tombak atau senapan atau mungkin yang disebut alat-alat canggih. Tetapi hanya dengan bermodalkan yaitu sangkakala,
bermodalkan keyakinan kepada Allah. Tetapi sangkakala itu, shofar itu disertai kuasa Tuhan. Perkara besar terjadi. Pihak musuh yang berjumlah 135.000 orang itu dapat dimusnahkan dan dapat dikalahkan. Dan kemenangan ada pada pihak mereka. Nah, hari ini kita akan belajar pada bagian yang ketiga. Mengapa Gideon bisa bangun pagi-pagi? Keyakinan apa yang membuat dia untuk dia bisa bangun, berkemah, lalu kemudian mengatur pasukannya untuk berangkat ke medan perang. Yang ketiga adalah ada pada Hakim-Hakim 6 ayat 12. Tuhan berkata seperti ini, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, demikian Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Tuhan tidak hanya berkata bahwa Tuhan menyertai engkau satu kali, tetapi ada pada ayat yang ke-16 di mana Tuhan menegaskan lagi, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Garis bawahi ada kata di sana, akulah. Siapa itu? Tuhan yang menyertai engkau dimanapun engkau berada. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Bapak ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Gideon bisa lemah, kurang dalam banyak hal. Dalam jumlah pasukan, dalam latar belakang militer, dalam keturunan keluarga. Tapi yang menarik, ketika disertai Tuhan, semua cerita akan menjadi berbeda. Bapak ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, inilah yang sangat kita perlukan. Kita butuhkan akhir-akhir ini. Yaitu tangan penyertaan Tuhan atas kita. Sekalipun keadaan mungkin kita tidak dapat bahasakan. Seringkali orang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, sampai kapan keadaan kita seperti ini? Pertanyaan itu sebenarnya bukan hanya mereka yang bertanya itu. Tapi kami para rohaniawan gembala pun sedang bertanya, sampai kapan kita ibadah online seperti ini? Bukankah jauh lebih enak, jauh lebih baik kita bertatap muka, lalu saya dapat menyalam Bapak Ibu, dan kemudian kita dapat berkata, bercerita satu dengan yang lain, ada fellowship yang harmoni, tetapi oleh karena keadaan ini, lalu semua itu tidak ada. Pertanyaan pun juga muncul dari mulut pendeta ini. Sampai kapan, sampai bila, when akan perkara ini selesai? Tetapi ada satu hal yang menarik yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Kita tidak peduli sampai kapan ini akan selesai. Kita tidak sibuk untuk mencari sampai kapan tanggal untuk ini semua akan berakhir. Kita pun tidak mau menjadi orang yang repot untuk tanya kiri kanan dan sibuk dalam keadaan itu. Dan kita kehilangan banyak hal keuntungan dan hal indah dalam hidup ini. Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan. Di keadaan apapun, yang jauh lebih penting dari semua itu adalah, adakah Tuhan menyertai hidup kita? Adakah Tuhan bersama dengan kita? Adakah kehadiran Tuhan bisa kita rasakan dalam hari-hari kita menjalani, yaitu tinggal di rumah? Kalau Tuhan menyertai kita, saya yakin Bapak Ibu, akan ada sukacita, akan ada damai sejahtera, akan ada pertolongan yang luar biasa. Karena kita tahu ketika Tuhan menyertai kita, yang tidak terbatas itu menyertai kita yang terbatas. Maka kita akan lihat perkara-perkara yang luar biasa pasti akan terjadi. Ada pertolongan, ada kesembuhan, ada mujizat. Bahkan Tuhan pun bisa pakai burung gagak untuk memelihara hamba-hambanya. Lalu kemudian untuk semua dibuktikan bahwa Dia Tuhan adalah Yehova Jireh, Allah yang mencukupi segala keperluan kita. Hari yang indah ini Bapak Ibu, untuk topik Tuhan yang menyertai, ada 3 hal yang bisa kita bahas. Yang pertama, Tuhan menyertai dengan caranya sendiri. Ketika Tuhan menyertai, maka Tuhan berdaulat dengan caranya. Seperti halnya di dalam Hakim-Hakim 7 ayat yang kedua. Tuhan berfirman kepada Gideon, terlalu banyak yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Menurut Gideon, sebenarnya
banyak saja tidak, apalagi terlalu banyak. Namun Tuhan berkata, Gideon terlalu banyak. Padahal yang dikumpulkan baru 32.000. Pihak musuh ada 135.000. Bagi akal sehat manusia, tidak mungkin kita bisa mengalahkan pihak musuh. Tetapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu yang mendengarkan khotbah ini. Dalam kitab Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 berkata seperti ini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ketika Tuhan berkata kepada Gideon, terlalu banyak. Karena Tuhan sangat tahu apa yang akan dikerjakan dan apa yang akan dibuat untuk menempaskan pihak musuh. Saya teringat kisah bagaimana Naaman, seorang panglima Aram yang sakit kusta itu. Kegelisahan ada pada dirinya karena sakit itu tidak berujung baik. Bahkan dia menderita, sangat menderita. Tetapi ketika seorang anak kecil bercerita kepada istrinya dan istrinya menyambung cerita itu kepadanya tentang seorang ada hamba Tuhan yang ada di Samaria yang bisa dapat menyembuhkan penyakitnya. Awalnya dia gelisah. Dia berkata, mana mungkin? Karena Aram dengan bangsa Yahudi adalah sesuatu hal yang berbeda. Tetapi apa yang terjadi oleh karena memang sangat-sangat perlu untuk harus sembuh. Maka apa yang dibuat? Buatkanlah surat kepada raja, lalu raja menyambung surat itu. Dan apa yang terjadi? Akhirnya Elisa pun dapatkan kabar bahwa panglima Aram itu akan datang dan untuk minta disembuhkan. Apa yang terjadi dalam bacaan ayat Alkitab? Ketika Naaman datang dengan kudanya, lalu Elisa menyuruh seorang suruhannya kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Ayat itu sungguh jelas. Dan ayat itu pula lah perkataan itu yang disampaikan kepada panglima Aram itu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Si panglima Aram itu pun berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Lihat baik perbedaan yang ada. Dia hendak mengatur. Dia mau caranya. Bahkan ketika disambungkan lagi, supaya dia harus mandi, mencelupkan diri 7 kali dalam sungai Yordan. Keluar pula kalimat bantahan dari mulutnya. Dia berkata seperti ini, bukankah Abana dan Parpa, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Tapi sekali lagi, caramu bukan caraku, kata Tuhan. Jalanmu bukan jalanku, kata Tuhan. Rancanganmu bukan rancanganku, kata Tuhan. Sekalipun dengan berat hati, Naaman pun mencelupkan dirinya 7 kali di sungai Yordan. Dan ternyata mujizat terjadi. Kusta itu pun lenyap. Naaman sembuh. Ada banyak hal dalam hidup ini. Kita mau seperti ini, kita mau seperti itu. Tapi sekali lagi saya katakan, Tuhan berdaulat dengan caranya. Kalau hanya dengan 300 orang pasukan saja, Tuhan mau untuk membuktikan kekuasaannya, melenyapkan bangsa Amalek dan bangsa Midian. Maka yang Tuhan mau itulah yang terjadi. Kuatkan hatimu. Apa yang kita mau belum tentu itu Tuhan mau. Tapi milikilah hati yang taat, percaya bahwa yang terbaiklah rancangan Tuhan dalam hidup kita. Yang terbaiklah, yang terindahlah rancangan Tuhan dalam hidup kita.
Kalau itu terjadi dalam hidupmu, amini, percayai. Bagi Tuhan tidak ada yang suka. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kita bisa belajar adalah bukan saja Tuhan menyertai dengan caranya, tapi yang kedua, Tuhan menyertai orang-orang yang berani. Hakim-Hakim 7 ayat yang ketiga. Tuhan berkata dalam firman ini, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Bapak Ibu, apalah gunanya kita berperang, kita punya iman kepada Tuhan, tapi ketakutan masih ada dalam diri. Bukan Tuhan tidak menyertai, tapi sekali lagi ada satu syarat yang dalam norma pertandingan. Yang takut pulang, yang gentar balik. Karena hanya orang yang berada di arena lah yang akan bisa tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Itu norma, itu peraturan arena. Yang berani, maju. Dan itu pula hal dalam hidup ini, Bapak Ibu. Ketakutan tidak membawa banyak keuntungan dalam hidup kita. Saya tahu ketakutan itu ada batas-batas wajar. Ada batas-batas disebut manusiawi. Tetapi saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada kita. Tapi Tuhan memberikan roh yang membangkitkan. Karena keberanian itu adalah modal dan ciri seorang kesatria. Bukankah kita prajurit Tuhan? Prajurit Tuhan tidak boleh takut. Amin. Prajurit Tuhan tidak boleh takut dengan virus corona. Amin. Prajurit Tuhan tidak boleh takut dengan kematian. Amin. Prajurit Tuhan harus berani menghadapi kenyataan hidup. Untuk 3 hal, keberanian harus ada pada diri orang percaya. Yang pertama, keberanian percaya kepada Allah. Percaya kepada Tuhan itu kita harus berani. Alias nekat. Ayat Mazmur 54, ayat 6 Daud berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ketakutan itu ada pada Daud. Apalagi dalam konteks ini, Daud ditangkap bangsa Filistin. Tapi ingat, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Ketakutan yang ada bukan menjadi topik utama dalam hidup kita. Tapi bagaimana di tengah ketakutan, kita tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya! Tuhan itu, Tuhan yang dahsyat ajaib. Dia akan membela orang-orang yang percaya kepadanya. Poin yang kedua, keberanian menghadapi kenyataan hidup. Dalam Lukas 10 ayat 3 dikatakan, pergilah sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Siapa yang dimaksudkan anak domba? Murid Kristus, siapa yang dimaksudkan anak domba? Anda yang percaya kepadanya. Bahwa kita sedang berada di tengah-tengah serigala. Kalau kita pikirkan kalimat ini, anak domba, kenapa tidak induk domba? Betapa rapuhnya rupanya Bapak Ibu hidup kita. Dan dikatakan di sekitar kita ada serigala. Pertanyaannya, mana lebih banyak serigala atau anak domba dalam konteks ayat ini? Jawabnya adalah ke tengah-tengah serigala. Betapa buasnya keadaan di sekitar kita. Betapa menyeramkannya. Betapa menakutkannya. Karena serigala tidak pernah membawa semangat hidup. Tapi serigala sedang menebar ketakutan. Ketakutan akan kematian. Tapi jangan lupa Bapak Ibu. Gembala itu tidak akan pernah membiarkan anak domba itu berjalan sendiri. Tongkat pada tangan gembala akan dihuyunkan. Mengusir serigala-serigala itu. Olehnya dengan apik Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku.
bicara tentang pemeliharaan penjagaan Tuhan dari serigala-serigala, musuh-musuh yang mengganggu hidup kita. Akan Tuhan buktikan ketika Tuhan menjadi gembala dalam hidup kita. Yang ketiga, keberanian menghadapi peperangan rohani. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, kata Tuhan dalam kitab 1 Petrus 5 ayat 9. Bahwa kita sedang berada di peperangan rohani. Ada iblis, ada setan yang mau menghancurkan hidup kita. Tuhan bilang, lawanlah. Bukan kawanlah. Sangat salah. Orang di tengah COVID-19, virus yang mematikan, masih orang pergi cari dukun. Sangat salah. Orang masih cari pertolongan di Gunung Kawi, di pohon yang satu, di pohon beringin, di pohon yang disebut sakti, orang pintar, paranormal. Sangat salah. Seharusnya lawanlah iblis. Percayalah kepada dia. Imanmu tidak akan pernah mengecewakan. Dan tidak pernah sejarahnya dalam Alkitabku setan menang melawan Tuhan. Kalimat Paulus sederhana, jika Tuhan ada di pihakku, siapa yang dapat melawan aku? Posisikanlah hidup ini di pihak Tuhan. Kau akan mengalami damai sejahtera, sukacita di tengah teror ketakutan yang ada. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Tuhan menyertai orang-orang yang berani dan siap siaga. Dalam Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-7, Tuhan memberikan satu kontes yang simpel tapi penuh dengan makna. Di mana Tuhan berfirman supaya 10.000 orang itu, 10.000 orang itu turun ke dalam air. Lalu kemudian supaya mereka minum. Dan Tuhan berfirman seperti ini. Dengan ke-300 orang yang menghirup, itu akan kuselamatkan kamu. Ada orang yang minum mengangkat air ke dalam mulutnya. Tapi ada orang yang minum seperti anjing menjulurkan lidah ke dalam air. Tuhan memilih 300 orang yang membawa air ke dalam mulutnya. Apa arti yang sederhana dari kontes itu? Jawabnya sederhana. Minum begini jauh lebih siaga, lihat musuh, daripada menjulurkan lidah ke dalam air. Bukan saja orang yang berani, Bapak Ibu, tapi Tuhan menyertai orang yang berani dan orang yang siap siaga. Sebab bagiku sederhana, keberanian tanpa akal sehat adalah malapetaka. Keberanian tanpa pertimbangan perhitungan pasti mencelakakan. Keberanian tanpa strategi adalah konyol dan sebuah tindakan bodoh. Olehnya dalam hidup ini, kita perlu tambahkan kepada keberanian, yaitu kesiapsiagaan. Akhirnya Gideon mengatur pasukan itu yang 300 menjadi pasukan 100 dan pasukan 100 dan pasukan 100. Dan kemudian mereka menyerang pihak musuh. Dan Tuhan menyatakan pembelaan yang luar biasa, di mana akhirnya musuh dikalahkan. Raja mereka, Oreb dan Zeeb, dibunuh di tempat pemerasan anggur Zeeb sendiri. Menarik untuk saya mau katakan, Bapak Ibu, Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Dalam 1 Petrus dikatakan, 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Kita perlu berjaga-jaga.
COVID-19. Dengan semua anjuran pemerintah, stay at home. Supaya kita juga dapat cuci tangan. Kemudian avoid touching your face. Itu satu bentuk sikap berjaga-jaga. Tetapi ingat, jangan sampai ada yang takut. Dan saya berkata, together we fight. Bersama dengan Tuhan, kita menghadapi keadaan yang ada. Dan saya yakin, ada kemenangan yang Tuhan siapkan buat setiap hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Mari kita satukan imanmu dan imanku. Haleluya. Kita berdoa. Bapa yang baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami datang kepadamu setelah kami mendengarkan firman-Mu yang hebat, dahsyat, ajaib, luar biasa ini. Mengingatkan kami tentang penyertaan Tuhan yang sempurna. Yang akhirnya membuat perbedaan dalam hidup Gideon dan pasukannya. Kami aminkan Tuhan. Bukan masalah yang ada di luar kami yang harus kami sebutkan prioritas. Bukan masalah kejadian yang ada yang harus menjadi topik utama dalam bibir lidah kami. Tetapi kami mau Tuhan, mulai hari ini selalu ada dan selalu sadar bahwa Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhan yang hadir dan menyertai setiap hidup kami. Biarlah tangan penyertaan-Mu ada pada setiap umat-Mu hari ini, dimanapun kami berada. Dan ketika Tuhan menyertai umat-Nya, perkara ajaib dahsyat itu akan pasti terjadi. Dan hari ini aku berdoa Bapak Ibu, jika ada umat-Mu hari ini yang datang berseru kepadamu, berbalik datang kepadamu dalam doa dan penyerahan, aku minta belas kasihan-Mu Tuhan, untuk Engkau menyertai setiap hidup mereka. Jika orang sadar bahwa sesungguhnya dosa adalah pemisah antara manusia dengan Allah, dan mereka bertobat berbalik kepada Tuhan, kami percaya dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 9 bahwa Tuhan itu setia dan adil mengampuni dosa kami. Dan hari ini, biarlah setiap hidup kami yakin percaya bahwa Engkau Tuhan adalah Tuhan yang menyertai setiap hidup umat-Mu. Di tengah keadaan yang ada, aku berdoa, Tuhan Engkau menghiburkan setiap kami. Di tengah keadaan yang ada, aku berdoa, Tuhan Engkau menyembuhkan setiap kami yang sedang sakit. Dan kami percaya Tuhan, firman Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, hiburkan yang susah, tiap yang kehidupan akan mengalami perubahan. Karena kami yakin Tuhan kami, Tuhan yang berkuasa. Terima kasih untuk firman-Mu. Dipermuliakanlah nama-Mu. Karena Engkau Tuhan yang sangat baik di hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur. Semua umat Tuhan yang percaya bersama katakan, Amin. Shalom semuanya. Selamat siang. Terima kasih atas kesetiaan kalian untuk selalu mengikuti ibadah streamline online yang kita adakan tiap hari Minggu jam 1.30 siang. Yang kedua, kegiatan pengumuman ada kegiatan gereja untuk mingguan. Yang pertama, persekutuan doa tiap hari Rabu jam 7.30. Dan yang kedua, komsel hari Jumat jam 7.30. Kita mohon kalian bisa mengikuti ini semuanya dengan online, sebab ini akan membuat kita lebih dekat dengan satu yang lainnya yang juga dengan Tuhan. Yang ketiga, kini tiba saatnya memberikan persembahan pada Tuhan. Bagian mereka yang sudah memberikan persembahan pada Tuhan, kami mengucap banyak terima kasih. Dan yang akan memberikan lagi, kita ada bank account saya yang akan ada di sebelah, yang akan diberikan di sebelah kanan kita. Terima kasih. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, terima kasih atas kesediaan Tuhan yang tiada henti-hentinya. Tuhan, Kamu sungguh baik, selalu mencukupi segala kebutuhan kita dari hari ke hari. Walaupun dalam keadaan virus coronavirus ini, Tuhan selalu menyertai kita semua dan selalu mencukupi segala kebutuhan kita. Ya Tuhan, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita sumbangkan untuk pekerjaan Tuhan selalu akan ditinggikan dan muliakan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa mengucap syukur ya Tuhan. Haleluya. Amin. Sebelum kita doa berkat di minggu terakhir di bulan ini, kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan April. Kita percaya kasih setia anugerah Tuhan menyertai Bapak Ibu, dan biarlah Bapak Ibu tetap setia dan semangat melayani Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang padamu bersyukur. Tuhan, Engkau memberkati rekan-rekan kami yang berulang tahun sepanjang bulan April ini. Anugerah kasih setia Tuhan melimpah dalam hidup mereka. Hari-hari mereka hari-hari penuh sukacita, karena Tuhan hadir menyertai setiap mereka. Kami bersyukur hari ini dan kami mau akhiri doa kami ini dengan menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada hari ini, mari angkat wajahmu kepada Tuhan. Tutup matamu, kedangkan tanganmu kepada Dia. Bawalah pulang segala berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pengurapan penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai keluar masuk hidupmu. Mulai hari ini, besok kekal, sampai Maranatha. Tuhan memberkati semua kita. Mari nyanyi lagu kemenangan kita. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Haleluya.